Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera untuk sahabat Satu Pena semua yang sudah hadir di webinar Hati Pena malam ini. Sebuah ruang diskusi yang rutin digelar oleh perkumpulan penulis Satu Pena. Dan tanpa terasa, webinar malam ini sudah memasuki edisi yang ke-170. Dan selama 2 jam ke depan, saya Riri Aiko akan memandu acara webinar ini bersama rekan saya, Kak Anik HT. Dan untuk menyelami lebih dalam puisi-puisi Profesor Ketut Surajaya. Namun sebelum memulai sesi diskusi hangat malam ini, mari kita simak bersama video yang sudah disiapkan oleh Mas Bayu. Prof. DRI Ketut Surajaya nama besar dalam sejarah Jepang di Indonesia. Tapi jangan salah sangka, beliau bukan sekadar akademisi yang serius dan penuh catatan kaki. Di balik gelar profesor pertama sejarah Jepang di negeri ini, tersembunyi jiwa penyair yang lembut dan jernih. Lahir di Bali, belajar ke Jepang, lalu pulang membawa bukan hanya ilmu, tapi juga puisi. Ya, puisi. Di tengah kesibukannya mengajar di UI dan kampus-kampus ternama, beliau sempat menulis 99 potpuri puisi-puisi obrolan kumpulan refleksi tentang sejarah, teknologi, manusia modern, dan tentu saja tentang Bali yang teduh dan syarat makna. Puisinya ringan, tidak rumit, tapi justru disitulah kekuatannya. Kadang lucu, kadang tajam, seringkali mengajak kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia digital yang melelahkan. Ada aroma dupa Bali, ada senyum kecil dari seseorang yang sudah berdamai dengan hidup. Dan bukan cuma menulis puisi, Prof. Surajaya juga aktif menulis kritik sastra. Lewat bukunya Dialog Sastra, ia menunjukkan bahwa logika dan rasa bisa saling menguatkan. Beliau adalah perpaduan langka, ilmuwan yang juga perasa, pemikir yang juga perenung. Sebuah keseimbangan yang jarang kita temui hari ini. Baik, seperti yang sudah tadi kita simak bersama dalam video bahwa narasumber kita malam ini adalah Profesor Dr. Ai Ketut Surajaya. Beliau adalah seorang guru besar studi Jepang di Universitas Indonesia sejak tahun 1983 hingga saat ini. Beliau juga merupakan sastrawan yang aktif yang telah banyak menerbitkan antologi puisi. Beliau juga merupakan profesor ahli sejarah Jepang pertama di Indonesia. Luar biasa, banyak sekali puisi-puisinya yang menceritakan kehidupan di Jepang dan juga tentang tradisi Hindu Bali. Baik Kak Anik, barangkali Kak Anik ingin menambahkan, silahkan. Ya, Riri, selamat malam Prof. Ketut. Selamat malam. Di depan saya ada dua buku puisi Prof. Ketut dari Mas Elza. Pertama adalah 99 potpuri puisi-puisi obrolan. Yang kedua adalah 108 puisi kebalian. Ya, Ya, saya sedikit komentar. Pertama, eh, ini puisi-puisi ini penting karena sifatnya menurut saya sih ensiklopedik gitu ya. Banyak sekali istilah-istilah Jepang, istilah-istilah Bali, istilah-istilah Hindu yang masuk ke dalam diksi-diksi puisinya sehingga puisi ini kaya sekali meskipun sangat banyak potretnya itu keseharian dan lain sebagainya, tapi puisinya betul-betul kaya akan informasi ya. Jadi suatu saat ini mungkin menjadi kamus bagi anak cucu kita gitu ya. Ketika adat Bali itu sudah mulai luntur, istilah-istilah Hindu itu udah mulai luntur dan termasuk kisah-kisah keseharian di Jepang. Saya melihat banyak sekali puisi Prof. Ketut itu yang menggunakan rima ya a a a a b b b b b b dan seterusnya. Meskipun tidak saklek, tapi banyak sekali yang betul-betul taat pada rima seperti itu. Jadi semakin asik meskipun bahasanya terkesan biasa, tapi istilah-istilah yang muncul itu sangat informatif dan betul-betul ya kalau menurut saya sih ensiklopedik ya. Jadi saya cukup menikmati terutama istilah-istilah yang banyak sekali yang tidak kita pahami. Jadi kita penasaran ini maksudnya apa gitu ya. Riri, untuk memulai saya pengen bacakan satu ya, karena eh, saya kira tidak banyak teman-teman di sini yang sempat megang bukunya gitu ya. Salah satu Baik. puisi Pak Ketut ya. Pak Ketut, mohon izin saya bacakan secara datar.
Ya, ya, silakan. Judulnya nomor 77, sifat dasar. Ya. Aku saksikan debat seru menyulut seteru, melupakan sifat dasar dirinya sebagai manusia. Bukankah pengasih dan lembut sifat manusia bermula yang paling mendasari sifat awalmu? Aku saksikan amarah, kekejaman, dan kekerasan meledak sebagai sifat paling rendah karena rasa sayang dan lembut terkontaminasi emosi paling rendah diri, emosi paling rendah dari ciri manusia semula. Aku saksikan sikap-sikap rendah itu menyembul ketika frustasi berbagai kreasi, meraih cinta dan kasih sayang kandas, ditelan galau. Aku yakini perilaku karma hawa nafsu, perilaku kama hawa nafsu, loba rakus, kroda marah, moha bingung, mada mabuk, matsarya dengki, semuanya itu bukan sifat manusia hakiki yang paling awal dasar. Wahai kawan, selagi engkau masih bayi, telentang tengkurap, berguling, menangis, senyum, mata bening berbinar-binar, kepala bergoyang kiri kanan, berpaling, cekikikan. Itulah sifat dasarmu yang paling mula, lembut, lucu. Depok, 2 Oktober 2021. Nah, ini luar biasa, campuran Luar diksinya luar biasa. biasa. Itu salah satu contoh untuk memulai kita agar minimal dapat gambaran lah, pilihan tema dan pilihan diksi Prof. Ketut yang terekam sangat banyak. Sebenarnya ada banyak sekali buku, bertumpuk-tumpuk buku kemarin saya lihat, dan ini salah satunya. Saya kira kita bisa serahkan ke Prof. Ketut untuk, saya kira ini bukan cuma cerita proses kreatif membuat puisi, tapi juga perjalanan yang dihadirkan lewat puisi-puisi itu juga perjalanan penting dari Prof. Ketut. Monggo. Ya, waduh, berat nih, Mas Anik. Jadi ya udah kita santai aja. Jadi kan, memang puisi itu terserah ya orang lain yang menilainya. Gitu ya. Saya memang membuat aja berdasarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Gitu ya. Jadi kalau boleh saya minta izin dulu, biar lebih tertata presentasinya. Saya boleh share screen ya sedikit ya. Ya, silakan, udah dibuka. Masuk Mas? Belum? Belum ya? Belum, Prof. Kenapa ya? Saya ulang ya. Oke. Masuk? Masuk, Ya. Prof. Oke. Ya, jadi saya memang terima kasih. Saya memang sengaja ini selalu membuat begini supaya jangan lupa begitu. Ya, jadi tadi sudah terlalu banyak ya dikenalkannya. Saya ingin memperkenalkan lebih singkat saja. Saya memang sudah lahir tahun 50 ya. Berarti baru 75. Ya, tahun 76 saya tamat di sastra Jepang UI. Kemudian 79 mendapat master sosiologi di Hitotsubashi Tokyo. Tahun 82 doktor studi Jepang Hitotsubashi dan UI. Tahun 95 saya mendapat profesor studi Jepang di UI. Kemudian tahun 22 sampai kini saya diminta lagi, sudah pensiun sebenarnya, menjadi kaprodi kajian Jepang gitu. Nah, ini yang memang saya kirim ya bukunya kepada Mas Elza ya. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah 3 novel ini dan 6 buku puisi gitu ya.
Sekarang masih ada 2 buku puisi ya yang akan segera terbit. Belum sempat menggarap. Jadi ada Galung Kasong di Bali itu tahun 24, 230 halaman. Ada Galung Ngasong di Jakarta 224 juga, 2024. Galung Ngasong di Tokyo tahun 2024. Kemudian ada puisi 99 potpuri, puisi-puisi obrolan yang tadi yang Mas Anik sampaikan itu. Tahun 2021 saya tulis. Kemudian ada 108 puisi kebalian yang tadi yang ditunjukkan itu. Saya tulis juga tahun 21, 113 halaman. Nah, ini ada satu buku kisah kebijaksanaan hidup 2021. Ini pas ada COVID ya. Jadi pada waktu COVID itu saya ngumpul dengan cucu, cerita-cerita aja. Jadikan buku akhirnya. Nah, kemudian ada juga 111 puisi Canang Sari. Ya, tahun 21 juga ada 67 puisi Andra. Mikirin apa? Itu 164 halaman. Andra itu cucu saya ya. 108 puisi juga Dewa Berkata Apa. Itu Dewa juga cucu saya. Kemudian ada puisi Ayaka Lakukan Apa. Ayaka cucu perempuan satu-satunya. Nah, jadi saya memang menggunakan nama-nama mereka atas izin mereka ya untuk judul-judul skripsi saya begitu ya. Nah, ini saya kira nggak perlu dibahas. Kita dibahas malam ini. Kalau itu adalah buku-buku puisi, ini adalah ada 9 buku akademik ya, terbit tahun 2019 sampai 2024. Ada 3 buku bahasa Inggris, yaitu kumpulan tulisan di jurnal internasional ya. Kemudian Oktober nanti akan terbit juga 2 buku. Satu hubungan Indonesia dengan Jepang dalam Zeitgeist sejarah dan globalisme gitu ya. Kemudian buku Peradaban Kebudayaan Globalisme Geostrategis gitu. Nah, ini kita nggak bahas malam ini. Nah, saya mulai dari Galung Ngasong di Bali gitu ya. Nah, jadi memang setelah tua ini saya kok yang paling ingat itu adalah masa kecil gitu. Jadi masa kecil ditulis saja akhirnya gitu. Nah, itulah yang saya menceritakan ini suasana kampung ya, suasana kampung, tapi nggak persis seperti kampung saya di Bali ya, tapi saya nggak dapat fotonya yang lain gitu ya. Kemudian ini juga suasana kampung pada waktu saya kecil gitu ya. Nah, ini pasar yang agak modern, tapi yang waktu masih kecil tentu pasarnya lebih sepi gitu ya. Nah, ini sawah-sawah ya di Bali. Nah, inilah saya ceritakan di dalam buku yang pertama itu, sehingga sifatnya itu semi autografi, biografi. Kenapa semi? Karena yang lebih menonjol itu adalah zeitgeist, semangat zaman. Yaitu semangat zaman pada tahun 70-an di kampung saya di Bali gitu ya. Nah, itu ada di di Galung Ngasong di Bali itu. Nah, setelah tamat SMA, saya sekolah di Jakarta, kuliah di Jakarta. Nah, saya melihat Jakarta pada waktu masuk Jakarta pertama kalinya itu, ya ini kira-kira. Saya pertama kali ya naik becak di Jakarta, kemudian pertama kali juga berebut naik bus gitu ya. Kemudian nunggu lagi naik bus gitu ya. Kemudian pertama kali juga naik bemo gitu ya. Ya, pertama kali juga melihat gedung Wisma Nusantara yang belum kelar waktu itu. Ya, masih kerangka-kerangka besi ini gitu ya. Dan akhirnya kelar gitu ya. Setelah kelar ini, saya ternyata itu sudah semester berapa ya di mahasiswa? Sudah semester 4 kalau nggak salah. Bahkan saya ngajar bahasa Indonesia jadinya di sini. Mencari nafkah jadi ngajarin bos-bos Jepang itu dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, lanjutnya adalah ini masih Galung Ngasong di Jakarta. Di Jakarta memang banyak punya cerita ini. Ya, setelah saya mahasiswa, saya mendapat latihan semi militer ya, sebagai mahasiswa di Rindam Lumajaya. Ini, ya. Kemudian saya masuk juga anggota Mapala.
Mapala itu mahasiswa pencinta alam UI. Kemudian ini saya terlibat juga dalam Malari, apa namanya itu, Malapetaka bulan Januari tahun 74, yaitu anti Jepang itu. Nah ini ada Tanaka ya dengan Presiden Soeharto ya diterima. Di tengah jalan ada demonstrasi besar-besaran gitu ya, ada bakar-bakaran ya, Pasar Senin itu nama. Saya mau lihat sendiri soalnya di situ kan. Nah ini logonya Mapala gitu. Nah kemudian barulah saya sekolah setelah tamat di UI, barulah saya melanjutkan ke Jepang. Nama universitasnya adalah Hitotsubashi ini. Hitotsubashi ini tetap dari dulu juga begini. Kemudian sepeda. Biasanya saya naik sepeda itu ke kampus dari asrama. Kalau jalan kaki agak jauh gitu ya, sepeda. Nah ini sekarang saya lihat foto-fotonya udah, ini kebetulan ada dokumen ya, udah rapi sekali gitu ya. Kalau dulu sih begini berarakan sepedanya, walaupun nggak ada yang hilang gitu ya di stasiun-stasiun itu. Gitu. Nah ini ada, kok tiba-tiba ada Kampo Mas gitu ya. Nah waktu saya kuliah di Tokyo itu, saya diminta membantu Tempo sebagai wartawan Tempo. Dan kebetulan waktu itu ada musibah tenggelam terbakarnya kapal Tampu Mas ya di perairan Masalembo ya. Saya diminta oleh Tempo untuk meneliti di Tokyo apa sebenarnya kapal itu gitu. Saya mengadakan studi di perpustakaan Hitotsubashi sampai mengunjungi kantornya, dan bahwa saya tahu bahwa kapal ini itu memang kapal dagang pengangkut sapi dari Okinawa gitu ya. Jadi saya ceritakan juga bahwa ini ada skandal juga di sini gitu kan. Tapi Tempo nggak muat itu. Saya kata mungkin dia receive atau apa gitu ya, di skip aja gitu ya. Padahal saya mengatakan melakukan studi di situ. Nah ini saya waktu-waktu senggang saya ajak juga karena sudah ada 2 anak ya waktu itu. Itu anak saya yang pertama yang perempuan, dan yang kedua kalau lagi senggang saya ajak ke taman main di Sakura gitu ya. Nah sekarang saya ingin cerita sedikit buku kumpulan puisi. Jadi ada 6 buku puisi ya, 1 dialog dengan cucu-cucu saya, dan 2 lagi nanti 1 pantun ya akan terbit. Ini sedang digarap. Terbit tahun inilah. Nah di dalam 99 potpuri puisi-puisi obrolan itu saya cerita ya tentang kredo umpamanya. Itu ada 33 puisi tentang warta atau berita ya, berbagai persoalan ada 32 puisi. Kemudian ada loka, tempat-tempat ya, lokasi-lokasi ada 32 puisi. Tentu ada puisi lainnya yaitu pengalaman hidup gitu ya. Pengalaman hidup. Nah, 108 puisi kebalian itu ya, 113 halaman itu berisi ajaran sebenarnya. Itu 34 puisi. Ajaran ini saya turunkan dari pengalaman, tentu diambil dari buku-buku suci juga. Karena saya baru sempat belajar agama nih Mas Atik. Dulu nggak pernah belajar, nggak sempat gitu yang ngurusin gitu ya. Ini setelah pensiun kok baru sadar nih, masih kosong rasanya gitu ya. Ya akhirnya supaya lebih melekat ya saya tulis saja dalam puisi gitu ya. Kemudian mengenai diri ya, 46 puisi ya. Kemudian mengenai jejak. Jejak itu artinya berbagai hal-hal yang telah pernah dilalui melalui puisi. Tentu puisi pengalaman hidup lainnya. Nah, di kisah kebijaksanaan hidup ini yang ditulis juga 2021 itu adalah dialog dengan cucu-cucu saya. Isinya berisi karma yoga, COVID-19, belajar bekerja, ya, belajar dan bekerja. Ada Hyang Widi itu Tuhan gitu ya. Kemudian puisi pengalaman hidup gitu. Nah, saya nanti kalau ingin mengingat COVID gitu ya, udah saya tulis ceritanya. Bagaimana orang takutnya, ngerinya pada waktu itu gitu ya.
saya menceritakan dengan ketawa-ketawa aja, dengan cucu-cucu, dia nanya-nanya macam-macam gitu ya. Itu saya tulis dalam satu buku juga gitu ya. Nah, di dalam 111 puisi Canang Sari ini ya, itu berisi mulai dari leluhur gitu ya. Saya ajarkan ini di dalam puisi itu, karena saya melihat nih orang Indonesia ini kok nggak ngerti leluhurnya gitu. Leluhur kita tuh di mana sih gitu ya? Kok nggak ngerti gitu ya? Nah, jadi saya coba menulis, tentu berdasarkan sejarah, belajar sejarah saya gitu. Dan memang bidang saya sejarah, tapi sejarah Jepang gitu kan. Tapi tentang budaya Indonesia, sejarah Indonesia, segala macam itu, saya belum pernah mengadakan suatu penelitian yang substantif ya, seperti menulis disertasi ya. Jadi saya ada rasa ada rasa bersalah gitu ya. Kok saya lebih mendalam mempelajari budaya orang, sejarah orang gitu ya, negara orang. Sejarah sendiri enggak gitu ya. Nah, karena saya tidak menulis disertasi atau penelitian yang mendalam, maka saya tulis dalam puisi-puisi gitu ya. Di dalam novel juga. Karena saya berasumsi bahwa puisi pun walaupun salah tidak akan ada yang menyalahkan gitu ya. Jadi puisi itu nggak pernah salah menurut saya gitu ya. Nah, itu isinya kira-kira di apa namanya di puisi-puisi Canang Sari itu. Kemudian isinya apa? Ada leluhur, ada orang putus cinta ya, tentang jodoh juga mamanya gitu ya. Kemudian ada siklus alam gitu ya. Kenapa terjadi siang atau malam gitu ya? Kenapa terjadi gempa segala macam gitu ya? Ya, saya coba itu dalam puisi ya. Walaupun saya gunakan literatur ilmu gitu ya, tapi saya tulis dalam puisi gitu ya. Kemudian ditambah dengan pikiran dan iman gitu ya. Karena apa ya? Iman itu apa sih gitu ya? Pikiran itu apa sih gitu ya? Itu saya coba gitu ya. Kemudian saya juga suka memperhatikan ya, kalau jalan-jalan, di jalan itu banyak juga anak-anak ya, yang terlantar, ibu-ibu yang cari makan gitu ya, miskin lah gitulah ceritanya. Kenapa itu terjadi gitu ya? Kemudian itu saya coba tulis dalam puisi. Jadi pengalaman hidup gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau puisi-puisi ini nanti ditelaah umpamanya secara sosiologis, secara geostrategis gitu ya, dan lain-lainnya atau kebudayaan lebih mendalam, bisa menjadi tema-tema penelitian saya kira. Karena saya hanya menyampaikan aja persoalan-persoalan gitu. Nah, di puisi yang ke-67 puisi itu kepada anak cucu saya yang tertua, itu Andra namanya. Itu saya kasih judul Andra mikirin apa gitu ya. Nah, jadi di dalam puisi buku ini saya mulai cerita tentang tahun politik, hingar-bingarnya pemilu kita, hingar-bingarnya pemilihan presiden gitu, kacaunya pemikiran demokrasi gitu kan. Kita demokrasi presidensil gitu ya, tapi diskusinya parlementer gitu ya. Kemudian isinya bukan demokrasi lagi gitu loh. Jadi saya tulis dalam puisi gitu ya. Maksudnya supaya jangan ada orang merasa tersinggung gitu ya. Nggak ada nama-nama orang yang muncul di sini. Saya hanya melihat persoalan saja. Persoalan-persoalan apa yang kita hadapi gitu ya. Saya cerita tentang alam yang mulai rusak gitu ya. Kenapa terjadi pengundulan hutan, banjir bandang segala macam itu. Kemudian pemulung ya. Pemulung itu ternyata dalam segi sosial itu ada macam-macam jenis itu ya. Memang ada yang karena miskin, memang juga mata pencaharian mereka yang bisa menjadi lebih mengangkat ekonomi mereka gitu ya. Itu saya angkat juga. Tentu ada kehidupan sosial lainnya dan pengalaman hidup. Nah, di puisi 108 ini yaitu Dewa Berkata Apa itu tahun 2024 itu berisi antara lain saya mulai bicarakan hak asasi manusia gitu ya. Bagaimana sih orang itu melihat hak asasi manusia gitu kan? Dari segi apa yang dilihatnya gitu kan?
Kemudian budaya pop ya, pop culture ya. Kok ada budaya pop tuh? Siapa yang bikin pop culture itu gitu? Kenapa anak muda itu tergila-gila dengan pop culture itu gitu kan? Kemudian terjadi perempuan ya. Perempuan saya sengaja bukan menggunakan gender di sini. Perempuan. Kenapa sih perempuan itu kok kelihatannya selalu lebih menderita gitu ya? Selalu lebih menderita dari laki-laki gitu ya. Padahal kita tahu perempuan itu adalah ibu kita gitu ya. Bagi anak gitu ya. Tentu ada pengalaman hidup lain yang diceritakan. Nah, ini saya coba menggunakan nama cucu saya yang kedua. Ya, siapa tahu nanti dia udah gede ya, udah besar dia baca gitu ya. Nanti dia, kok saya udah bisa mikirin begini gitu kan. Padahal yang bikin saya gitu kan. Nah, kemudian puisi terakhir itu 85 puisi. Ayaka lakukan apa gitu. Ayaka itu cucu perempuan satu-satunya, yaitu cucu ketiga sebenarnya. Berisi antara lain cinta gitu ya. Cinta ini kan didengung-dengungkan aja gitu ya. Didengung-dengungkan saja gitu ya. Tapi sesungguhnya di dalam kehidupan kita banyak yang hidup dalam kondisi cinta gitu ya. Cinta itu selalu dikaitkan dengan orang yang berkasih-kasihan aja gitu kan. Padahal cinta itu kan luas sekali gitu ya. Bukan hanya terbatas kepada pacar, suami, istri segala macam. Pada umat manusia sebenarnya, kepada makhluk pun juga demikian. Saya coba di sini cinta, tentu perdamaian gitu ya. Perdamaian itu kenapa ada perdamaian gitu ya? Perdamaian itu sama dengan perang menurut saya. Saya tulis perang di sini juga. Kalau nggak ada perang ya nggak ada perdamaian gitu ya. Jadi kalau kita ngomong perdamaian ya ngomong perang gitu ya. Nah itu bagian dari peradaban sebenarnya, peradaban gitu ya. Nah kemudian bicara juga tentang kekayaan alam. Kenapa kita ini kaya sekali gitu ya? Tapi kok belum bisa semua kaya kita gitu. Gimana nanti konsepnya gitu kan? Nah saya bicara lebih vulgar tentang korupsi gitu ya. Tapi saya akhirnya bicara juga tentang alma mater gitu. Kok alma mater kita ini rasanya banyak dikritik gitu ya. Yang muncul tuh yang negatif-negatifnya gitu. Tapi yang baiknya jarang munculnya juga gitu ya. Nah, ini saya mikirin akhirnya terkait dengan sistem pendidikan kita. Nah, ini yang apa namanya yang terakhir ini. Nah, ini foto-foto koran majalah di mana saya menulis dan dapat honorarium pertama kali. Jadi honorariumnya tuh lumayan gitu. Kalau sekarang menulis saya harus bayar ya di internasional jurnal itu gitu. Tulisan saya pertama itu tentang saya latihan militer. Walawa itu. Ada teman saya namanya Pak Musuk Nasution, Pak Musuk NST ya. Kamu coba nulis saja gitu ya. Nah, saya tulis ceritanya. Dimuatlah di Indonesia Raya. Ya, di Indonesia Raya tuh dimuatnya. Perannya Muhtar Lubis ya waktu itu. Alangkah senangnya saya mendapat honorarium pertama gitu ya. Karena biasa hidup serba kurang kan mahasiswa itu. Kemudian ada juga berita Buana, berita Yuda ya. Minggunya tapi ya. Ada berita Buana. Saya cobalah lihat turis-turis di Bali, di Kuta itu, yang telanjang, telentang segala macam ditontonin oleh orang-orang kita gitu kan. Kemudian saya buat cerita pendek itu pertama kali nyoba-nyoba gitu. Akhirnya dimuat gitu ya di berita. Nah ini di Sinar Harapan, di Kompas, Tempo, bahkan Abadi ya. Abadi pun saya tahu nih ini berbau agama nih. Tapi tulisan saya tentang Mapala, tentang naik gunung umpamanya. Orang naik gunung kemudian merusak tanaman segala macam itu saya tulis dimuat oleh Abadi. Nusantara juga begitu. Ini orang-orang yang sudah dibridel ya. Ini yang lebih serius dan saya ada di Sinar Harapan, Tempo dan Kompas gitu ya. Nah, memang kenapa menulis gitu ya? Kenapa menulis? Saya memang cari uang gitu. Maunya cari uang untuk biaya kuliah. Kemudian lama-lama menjadi hobi. Karena dapat uang gitu ya. Kemudian saya mencatat apa yang dilihat, dialami gitu ya. Kemudian yang terakhir itu mengisi waktu, terutama masa COVID-19 itu. Jadi COVID itu saya anggap musibah dan hikmah gitu ya.
Saya selalu mencari hikmahnya gitu. Kalau nggak ada COVID mungkin juga saya nggak bikin puisi atau menulis novel ini gitu loh. Jadi itu saya mencari keuntungan dari bahaya itu gitu ya. Kemudian tentu mengembangkan ilmu kepakaran yang masih langka. Di Jepang khususnya itu buku-buku yang banyak itu tadi itu buku-buku yang lebih ditulis lama melalui penelitian gitu ya. Tapi tentang Jepang gitu ya. Nah tentu yang terakhir adalah tanggung jawab politik, sosial, ekonomi, budaya, seni Indonesia ya dalam tulisan-tulisan semi ilmiah ringan gitu ya. Nah kenapa? Karena saya merasa gitu ya, saya merasa harus memberikan sesuatu, harus memberikan nasihat juga kepada apa namanya generasi yang akan datang gitu. Lebih baik memberikan nasihat daripada marahin mereka gitu ya. Saya nggak pernah marah tuh sama anak generasi muda. Mereka kok nggak punya moral, nggak etika, itu bukan salah dia, salah kita. Nah itu contohnya gitu ya. Nah demikian kira-kira mungkin nanti saya lebih senang sebenarnya kalau ada diskusi ya, kalau ada sharing ya, kita berbagi pengalaman. Demikian Mbak Riri, Pak Anik, jadi saya kira cukup panjang ya ceritanya sudah ini. Saya akhiri dulu, nanti kita diskusi saja. Terima kasih. Prof, gimana kalau diakhiri dengan baca puisi yang menurut Prof paling disukai itu? Saya itu nggak ada yang suka dengan puisi saya. Kalau saya membaca malah jadi lucu gitu ya. Tapi kayak Mas Anik tadi membaca ya. Kalau Mas Anik tadi membaca itu boleh lah gitu ya. Tapi ya ini karena permintaan ya, saya comot aja ya. Apa namanya? Apa namanya? Bumi alam gitu ya. Ini sedikit tinggi kali ya. Bumi alam apa namanya, saya baca saja cukup panjang gitu. Atau yang lain ya terlalu sulit itu. Ini puisi cinta aja ya, puisi cinta. Boleh, Prof. Waktu saya sekolah di Jepang. Mantap. Oke ya. Jadi judulnya Namaku Mitsue. Namaku Mitsue. Namaku Mitsue Hamanaka. Kenalkan diri. Aku dari Kyoto. Siga. Ini bisa ditutup ya, artinya share-nya. Ya, share-nya udah ketutup ya. Ditutup aja ya. Ya, boleh. Oh, nanti saya salah ngeklik, nanti malah mati semua nih. Biar aja dulu ya. Sudah ketutup. Saya ini gaptek ini, kalau urusan gini-gini gaptek ini. Oke ya. Oke ya. Ya, saya ulang ya. Ya. Namaku Mitsue. Namaku Mitsue Hamanaka. Kenalkan diri. Aku dari Kyoto. Siga. Mata sedikit sipit, bibir tipis, rupawan. Gigi gingsu, semampai menawan. Rambut di atas ditata rapi, diurai. Tatapan tajam, ala mata samurai. Mitsue Hamanaka, seorang sekretaris, lincah, ramah, berbahasa Inggris. Dia cursor Rotary Club Kyoto. Juga jadi guide, kenalkan Kyoto. Tidak kikuk,
seperti teman seusianya. Ajari aku tradisi Jepang melalui caranya. Membelah kota Kyoto, sungai lebar. Musim hujan, airnya deras besar. Omagawa, sungai Kamo, berpagar, pohon-pohon sakura indah berjajar. Kala kemarau, batu kerikil tersebar. Di atasnya, makan obento bergelar tikar. Di kala sore, menikmati lembutnya sinar. Di samping tikar, alur sungai gemericik bening. Di tengah cengkrama suasana ini. Mitsue lembut, pegang tangan, gemetar. Mengajarkan pegang sumpit yang benar. Juga salam bungkuk ojigi yang tegar. Sambil hirup angin sungai sejuk segar. Rumah-rumah tertata rapi. Halaman depan rumah, sungai bersih. Sorga tersendiri, ikon Kyoto. Menyimpan sejarah Buddha dan Shinto. Juga pegang sumpit makan obento. Posisi ojigi, hormat nunduk cara Kyoto. Dari Mitsue Hamanaka Sensei di Kyoto. Menggabungkan semua ada cara dan aturan. Arigato, tugas saya. Tegas saya. Kenalkan kebudayaan. Subarashi Mitsue-san. Bagus sekali Mitsue-san. Sonna kotonai. Iya. Enggak lah, bukan. Mo naremashita kara karena sudah biasa. Ingat sumpit, ingat sungai Kamo dan saya ya. Ya udah terakhir itu. Udah habis ya. Oke. Oke, baik Prof. Terima kasih. Agak panjang. Ya, Terima kasih. wah, ini kisah cinta ini, bener ini. Ya. Tapi saya penasaran, Prof. Ya. Apakah ada puisi profesor yang diterbitkan dalam bahasa Jepang? Oh belum ada. Karena saya pasti tidak mampu kalau membuat puisi dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Indonesia aja agak sulit ya, apalagi dalam bahasa Jepang. Makanya saya banyak curiganya juga. Ada yang bisa bahasa Jepang ya, ada juga orang asing ya. Tapi yang sekarang itu kan banyak dia mungkin terjemahannya itu menggunakan AI gitu ya. Ya, jadi maaf ya belum bisa ya diri. Tapi apakah di Jepang sendiri sastra itu lebih dihargai daripada di negara kita ya, Prof? Itu tergantung kurun waktunya. Ya. Jadi karya-karya sastra itu biasanya dihargainya dalam dua kategori. Pada zaman Meiji umpamanya, zaman Edo ya masa lalu itu, karya-karya sastra itu kan petuah ya, pelajaran, ilmu ya, literasi ya, intelektual gitu ya, pemikiran ya. Nah itu sastrawan-sastrawan yang hebat itu yang sampai dapat Nobel itu, seperti Kawabata Yasunari itu dihargai sekali gitu. Nah kemudian karya-karya sastra masa kini yang yang banyak muncul diolah menjadi animation ya dalam komik ya digital gitu ya. Yang menjadi populer karena dimasukkan ke dalam industri. Jadi J-pop yang isinya salah satu karya-karya sastra itu adalah karya-karya sastra kreasi ya yang diindustrialisasi yang mendatangkan duit. Menjadi top gitu. Sebagai contoh umpamanya animasi atau buku-buku manga ya komik itu devisanya itu konon melebihi dari
eh, apa namanya, keuntungan otomotif yang terbesar di Jepang. Nah, kita di Indonesia nggak mengerti kan, itu bisnis sebenarnya, tapi asalnya adalah karya sastra populer gitu. Nah, karya sastra populer ini banyak juga diangkat dari tradisi-tradisi Jepang. Jadi budaya Jepang itu, moral Jepang itu, perubahan apa yang terjadi di Jepang itu diangkat dalam karya sastra, ya, yang disenangi oleh dunia, terutama anak-anak muda gitu ya. Mulai dari Doraemon kan ada itu. Doraemon, Osing ya, Osing juga kita. Osing itu kan cerita penderitaan perempuan Jepang ya pada masa Meiji ya. Oh iya iya. Ya karena kita banyak menderita juga di sini ya, akhirnya ya menyamakan diri, tertarik gitu ya. Padahal mereka yang mengeruk duitnya kan. Sama dengan kita beli pulsa ya untuk nonton J-pop, JK ya, Korea, Jepang itu kita keluarkan duitnya, mereka menikmati hasilnya gitu kan. Nah kita ini menjadi pasar Mas Hendro saya. Saya ini karya sastra loh. Saya juga sebenarnya ingin mengidam-idamkan di Indonesia itu ada karya-karya sastra demikian. Tapi dulu saya pernah tuh komik ya, umpamanya komik Mahabharata gitu ya. Ya, Keris Kiai Sengkelat gitu. Itu ada komik-komiknya. Itu dari karya sastra saya kira. Dan itu bagus sekali dan masih nempel itu di otak saya gitu kan. Kemudian waktu saya di Jakarta itu saya berlangganan, om saya itu berlangganan Popingho umpamanya. Cerita-cerita silat itu kan. Secara politik kan memang tidak boleh ya. Tapi ini pintar di Popingho. Dia menghindari politik, menyebarkan budaya Cina itu melalui cerita silat. Kita ikut tergila-gila juga gitu. Saya termasuk gitu ya. Nah jadi itu mungkin yang saya menarik gitu ya untuk dari karya sastra Jepang. Demikian Mbak Didi, Aiko. Oke, Prof. Baik, Mas Andi, ada yang mau ditanyakan Oke. atau kita langsung ke Ya, kita bisa diskusi, tapi catatan saya adalah eh, yang menarik dari paparan Prof. Ketut adalah bahwa eh, ini kita ternyata bisa memperlakukan catatan puisi kita itu menjadi catatan sejarah interaksi kehidupan kita. Saya kira Prof. Ketut memberi contoh betul bahwa dialog sama cucu, dialog sama ini itu bisa tercatat dalam puisi sehingga kita punya semacam legacy dan betul-betul saya nggak tahu ya Prof. Jadi banyak sekali istilah-istilah Hindu, istilah Bali, istilah Tokyo yang masuk jadi diksi dan eh, itu seperti Prof. Ketut ngasih PR ke kita, nyari tahu ini apa sih maksudnya dan lain sebagainya itu. Itu penting sekali menurut saya. Kalau kita semua, saya terinspirasi juga, pengen, wah kayaknya banyak peristiwa penting yang terlewati di depan kita tanpa tercatat, lewat begitu saja. Itu ya, nah, itu catatan saya. Silakan, udah ada dua yang Ya, saya jawab sedikit Vincent? ya. Oh ya, Saya jawab dulu karena harus dikasih tanggapan ya, catatan. monggo Prof. Itu sebenarnya saya hanya apa namanya terinspirasi dari kemarahan orang-orang tua ya. Kemarahan orang-orang tua di dalam mengajarkan agama apapun ya, dalam mengajarkan apa, menggunakan cara mereka gitu ya. Bahkan anak-anak muda ini nggak paham gitu loh. Ini kalau begitu kan bagaimana mengajarkannya nanti lama-lama hilang gitu kan. Ya. Tapi kalau kita ajarkan dalam puisi dan segala macam tanpa menghilangkan substansinya itu, maka itu yang lebih menempel, itu maksud saya. Bukan hanya Hindu aja Pak, bukan hanya Hindu. Tapi juga di Islam juga. Saya punya puisi tentang apa namanya, tentang puasa umpamanya, gitu kan. Saya punya puisi itu gitu kan. Tapi dalam bahasa puisi substansinya gitu ya. Oke, makasih. Oke, makasih Bro. Baik, kita langsung ke Mas Kustiwan Kamarga, silahkan. Prof. Ketut, Siap. gimana sehat Pak Ketut? Terima kasih Pak. Selalu ngasih komentar. Pak Ketut, Oke. sebenarnya gini ya Pak Ketut ya. Tadi kan Pak Ketut bilang mata pokok Pak Ketut itu antara lain sejarah ya. Ya. Tapi yang aku tahu ya Pak Ketut ya, ini Ya. nggak tahu benar atau enggak.
itu kalau Jepang itu sampai Perang Dunia Kedua itu sejarahnya penuh dengan sejarah kemiliteran, perang antar antar shogun dan sebagainya. Benar nggak sih Pak Ketut? Itu aja. Iya, 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 iya. Oke. Jadi kan intinya kalau kita baca sejarah Jepang itu, saya melihatnya dari lama ya. Jadi ada zaman yang namanya zaman militer ya, zaman Tokugawa ya. Ya, Tapi itu bukan militer modern ya, itu shogun samurai itu. Gitu. ya betul. Nah, jadi kan di sana sebenarnya diterapkan ajaran-ajaran Bushido namanya, tapi Bushido. diturunkan dia dari ajaran Konghucu salah satunya, gitu kan, Ya. Shian itu, gitu kan. Kemudian diturunkan dari ajaran langit umpamanya, dari Shinto itu, gitu ya. Ya, Ya, betul. jadi menjadi ideologi gitu kan. Nah, antara mereka itu Jepang itu belum bersatu zaman Tokugawa itu. Sebelumnya ya, mereka perang itu ya, perang antar suku juga gitu kan. Perang itu kan hanya 3 saja penyebabnya. Satu, memperebutkan tanah gitu ya, kemudian memperebutkan kekuasaan gitu kan, Ya. dan yang terakhir itu mungkin memperebutkan perempuan gitu ya, salah satunya gitu, masa ekonominya gitu kan. Ya. Nah, di zaman Meiji itu kemudian kan Tokugawa runtuh, feodalisme itu, feodalisme militer sebenarnya runtuh, kemudian zaman Meiji itu mereka mulai belajar teknologi barat. Ya. Sebenarnya yang ingin dipelajari itu hanya teknologinya, maka terjadi Wakong Yosai namanya. Belajar teknologi barat, tapi Yosai-nya, tapi kita tetap pertahankan moral Jepang itu gitu kan. Moral Jepang itu kan moral tradisional yang bersumber pada Shinto salah satunya. Ya. Maka dikirimlah anak-anak muda ke luar negeri, tapi banyak anak muda itu tidak hanya membawa teknologi pulang ke Jepang, tapi membawa juga ajaran demokrasi gitu kan, yang belajar ke Inggris itu gitu loh. Makanya Jepang juga belajar demokrasi dari luar gitu kan. Nah, karena kalau kita lihat sejarah peradaban itu kan sebenarnya perang itu adalah satu peradaban menurut saya. Maka kan peradaban Barat khususnya yang bersifat militeristik itu yang dianggap ancaman waktu itu. Maka Jepang sebenarnya tidak mau dia seperti Cina ya, perang opium di Cina. Maka dia bangun militernya, industrialisasi gitu kan. Istilahnya industrialisasi, tapi industrialisasi Jepang itu adalah industri militer sebenarnya untuk menyaingi Barat. Untuk menyaingi Barat gitu. Terjadilah kemudian Perang Dunia I ya, Jepang tidak terlibat langsung. Perang Dunia Kedua gitu ya. Tapi Jepang mengalahkan Rusia, mengalahkan Cina segala macam itu karena teknologi dan ideologinya. Ideologi kekaisaran itu kan Jepang itu menjadi pusat ya, pusat dunia gitu kan. Karena diturunkan oleh Dewa Amaterasu Mikami gitu. Ya, jadi Jepang itu berperang itu untuk mempertahankan kaisar salah satunya. Iya, betul. Jadi boleh dikatakan nasionalisme kuno ya, begitu. Ya. Nah, sehingga Jepang kalah dalam perang. Kemudian barulah perdamaian gitu. Ya, kalah dalam perang, ada perdamaian. Ya, perdamaian itu kan kemenangan Amerika sebenarnya, kemenangan Amerika dan sebagainya gitu kan. Terjadi pengadilan militer segala macam gitu kan. Kalau saya melihatnya itu yang harus diadili itu kedua-duanya, bukan militer Jepang aja, Amerika juga harus diadili gitu kan. Karena mereka yang bikin ke arah perang itu sebenarnya, bukan hanya Jepang gitu. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita melihat Jepang sekarang itu sudah jauh berbeda. Sekarang dia mengikuti apa namanya konstitusi yang damai itu. Gitu. Nah, demikian kira-kira sepintas. Jadi tidak ujuk-ujuk ya. Kalau kita ada umpamanya perang antar kampung gitu ya di Indonesia gitu ya, konflik itu satu hal yang biasa dalam sejarah maksud saya. Sekarang juga akan terjadi sebenarnya, cuman diredam aja kan. Urusan apa? Urusan tanah kan. Itu urusan tanah sebenarnya. Paling tinggi itu urusan tanah. Kalau urusan tanah kan dengan hasil buminya, dengan apa yang ada di dalam tanahnya itu, kan itu sebenarnya. Demikian dulu. Oke. Yang lain bisa sementara. Prof, makasih banyak ya, Prof. Oke, makasih. Ya, makasih. Gusti Amat, makasih. Ya. Oke. Jadi kita lanjut ke Pak Renner. Monggo.
Oke. Kita Baik, masih terima mengalir kasih aja ya, Prof Prof. ya. Oke, monggo. Pertama Ini saya sangat tertarik dengan budaya Prof Bali. Sebatas yang saya simak dari musik eksperimennya Guru Gipsy. Jadi saya ingat satu lagu eh, yang saya hafal sedikit, Jager Saka itu, eh, yang dibikin sedemikian rupa oleh oleh Guru Soekarno hingga nyanyi Jager seng seng Jager ngelap ngelap kalap bunda. Kira begitu, Prof. Itu satu. Kedua ada juga lagu Mahardika. Ingarian ring sasi kero sing terabat pada. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Tapi itu kecintaan saya kepada budaya Bali dipicu oleh adanya musik eksperimen dari Guru Gipsy tahun 70. Saya masih koleksi kasetnya. Di situ sangat terkesan saya dengan sebenarnya budaya Bali. Itu kesan pertama saya kepada Prof. Kedua, saya mulai mengenal Prof itu dari buku sejarah Jepang yang saya beli di Jakarta. Kayak kalau nggak salah Prof menulis itu sejarah Jepang. Saya masih punya koleksi bukunya. Dan saya tertarik kepada Jepang itu lebih kepada kebudayaannya. Pertama, saya baca buku tentang Christentum, Sword and Christentum ya, dari seorang antropolog Ruth Benedict kalau tidak salah. Jadi sebetulnya saya ingin menggali sebetulnya dari Prof lebih sebetulnya penguasaan Prof terhadap katakanlah sastra Jepang itu yang ingin saya coba gali kira-kira yang menurut pengetahuan Prof yang menguasai. Karena saya ini mengenal Jepang karena bapak saya. Bapak saya itu tahun 60-an dengan kapal Nani Wartabone pernah ke Jepang. Dan dia mengerti sekali bahasa Jepang. Saya masih kecil. Dia bawa saya lagu-lagu Jepang dalam bentuk pita. Saya masih ingat saya kecil tapi saya cuma bisa menyanyikannya, tidak mengerti secara kata-kata. Si naik kedo nani no kamono ne nayo ne dare yori mo isi kita anata wo itu to sore nata no ane naraba nakadudu dan tadeki naiwa. Ya kira-kira begitu, Prof. Jadi saya soal Jepang ini sebetulnya saya sangat suka sekali mendengar justru dari dunia sastranya. Karena bagi saya, walaupun dalam bahasa terjemahan, saya mengecap sastra-sastra Jepang itu luar biasa secara spiritualnya. Misalnya Yukio Mishima, Yasunari Kawabata, itu pemenang Nobel. Yukio Mishima kita terkenal sekali itu karena sikapnya tadi, dia melakukan harakiri di Jepang, kemiliteran Jepang yang tadi Prof Jadi saya cukup lumayanlah mengoleksi buku-buku tentang kebudayaan Jepang, termasuk Sosogosa itu mengenai dunia bisnis. Tetapi yang saya ingin gali dari Prof sebetulnya ada karena Prof mengambil studi Jepang di sana, yaitu sebetulnya dunia sastranya itu kekuatannya ada di mana. Karena kalau dari syair yang terkenal itu sebetulnya jenis-jenis sastra haiku. Jadi begitu. Saya hanya sebatas pengetahuan saja, walaupun saya tidak sulitnya bahasa Jepang itu karena katakana hiragana itu memang lebih rumit daripada mempelajari aksara bahasa Arab misalnya, Prof. Jadi pengetahuan saya sebatas untuk mengetahui sebetulnya kekuatan kebudayaan Jepang itu khususnya dari sastra tentunya. Bagaimana sastra kalau ya interpretasi lain ya saya sudah baca Robert Bella misalnya Religion Tokugawa itu sudah cukup lama. Jepang is number one zaman itu Eric Vogel kalau tidak salah menulisnya.
Jadi pengetahuan saya kepada Jepang sebatas sebagai pengetahuan bagaimana sebetulnya karakter dari kebudayaan Jepang itu sendiri. Nah, saya justru bikin dari Prof, kira-kira kekuatan sastra itu, misalnya dari, kan dia sudah 2 pemenang Nobel dari Jepang, Prof. Ya, Yasunari Kawabata dan Oz ya, ya, Oz apa namanya tuh? ya, Yuki Ya, Bunyi. saya tahu sudah 2 yang menang Nobel. Jadi luar biasa. Bayangkan Jepang itu bisa menghadiahkan hampir sama dengan Cina sebetulnya. Cina juga Moyang satu, dan satu lagi yang Gunung Jiwa itu juga mendapatkan. Jadi daerah Asia ini khususnya untuk Jepang dan Cina, Tiongkok itu sudah 2 Nobel. Itu Nah, saya Nobel kira Sastra. Nobel Sastra. Oh, Iya. Yang satu Moyang baru-baru, yang kedua itu saya lupa namanya, tapi dia menulis Gunung Jiwa terjemahannya. Saya baca itu. Itu ya kayak magic realism lah begitu. Nah, saya mungkin berharap mungkin ada katakanlah apa yang mungkin Prof rasakan dari sastra kamu. Jadi ini yang saya ingin serap sebetulnya. Kalau Prof cuma mengungkapkan tentang tadi sastra Indonesia, bagi saya itu biasa aja. Tidak mengejutkan bagi saya. Yang saya inginkan bahwa Prof mempunyai wawasan bagaimana kira-kira kita bisa mengapresiasi seni sastra atau kebudayaan Jepang yang ditujukan oleh seni sastra itu sendiri. Sebetulnya sajak-sajak haiku dan sebagainya. Dan saya juga sudah membaca ada semacam buku walaupun dalam bahasa Inggris dan juga ada terjemahan, yaitu sejarah kesusastraan Jepang. Dari zaman-zaman itu melahirkan beberapa genre puisi, tetapi yang saya cuma kenal yang paling itu dekat itu termasuk yang bunuh diri kan. Dua-dua penyair Jepang itu sastrawan itu bunuh diri, yaitu Yukio Mishima. Dia demonstrasi, dia melakukan bunuh diri harakiri di depan tangsi militer, dan kemudian Yasunari Kawabata. Itu dia lebih dan sastranya itu sangat menurut saya sangat luar biasa pengaruhnya itu nyanyi dan sunyi itu kalau tidak salah. Itu kecintaan seorang kakek tua kepada seorang perempuan yang lebih muda. Nah, berikutnya adalah tradisi yang justru juga sangat kuat di Jepang adalah tentang geisha. Nah, saya kembalikan kepada Minahasa, Prof, kepada orang Manado. Di Manado itu ada pengaruh Jepang yang cukup kuat, dan beberapa keturunan orang Minahasa itu adalah dipengaruhi oleh orang Jepang, karena waktu Jepang menduduki Indonesia juga mereka masuk, bahkan di Minahasa sini di kampung saya ini ada gua yang namanya Gua Jepang. Nah, di sana itu pada tahun 42 itu wanita-wanita dari Minahasa itu dibawa ke Surabaya untuk melayani seksualitas para dai Nippon atau tentara di Jepang atau yang disebut sebagai Jugun Yanfu. Ya, jadi wanita Minahasa di sana dibawa dari Minahasa, tanah leluhurnya dari Remi Silado sebetulnya. Lalu dibawa ke Surabaya, maka jejak sejarah Jianfu di Surabaya itu ada di jalan Surabaya yang namanya Kembang Jepun. Nah, di situ wanita Minahasa dibawa di sana, dipermak hidupnya, dibikinkan sebagai tradisi sebagai seorang geisha untuk melayani tentara Jepang. Tapi sayangnya waktu Jepang mengumumkan kalau ada korban-korban Jugun Yanfu, ya boleh diajukan karena dia akan gantikan sebagai itu. Nah, ini sedikit pengetahuan saya tentang, tetapi yang saya tekankan terakhir, Prof, bahwa mungkin Prof bisa memberikan kira-kira wawasan apa yang kita bisa petik dari kekuatan sastra Jepang yang sudah melahirkan 2 orang pemenang Nobel. Saya kira itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, gimana Nek? Langsung aja. Ya, monggo, silakan, Prof. Baik, silakan Prof. Makasih Pak Renner. Wah, ini udah memperkaya jadinya diskusi kita. Udah banyak benernya itu, Pak. Artinya dari persepsi kita, gitu ya. Nah, saya akan mengomentari saja dulu sedikit atau menjawab. Gitu ya. Guru Soekarno ya,
ada musik-musiknya tentang Bali gitu kan. Saya nonton itu yang dapat juara di Tokyo tuh. Saya nonton di Budokan itu. Ya penyanyinya siapa namanya lupa sih. Renja main itu siapa ya lupa. Mendapat gitu. Nah itu kan seni lagu yang diolah sebenarnya. Kalau kita lihat gurunya sendiri kan beliau kan masih ada ya darah Bali masih ada. Oh. Darah Bali masih ada dari ayah dan neneknya sebenarnya dari neneknya. Nah jadi saya sepakat bahwa seni itu kan bagian dari budaya gitu kan. Dan budaya itu juga tidak beku ya. Budaya itu dinamis gitu ya. Termasuk juga seni gitu kan. Maka ada yang namanya seni-seni kontemporer gitu kan. Tapi seni-seni yang tradisional itu banyak kaitannya dengan iman, ketuhanan segala macam. Ya, gitu ya. Nah, itu lahir di Bali gitu kan. Nah, itu zaman dulu, Pak. Tapi kalau 20 tahun belakangan ini udah beda itu Bali. Saya paling risau tentang Bali sekarang. Karena sudah banyak tergerus itu budaya Bali itu juga. Sudah banyak tergerus. Cara menggerusnya bagaimana? Melalui tanah lagi tuh, belajar dari Jepang, kuasai tanahnya gitu kan. Itu kan terjadi di Bali sekarang. Jadi terjadi alih fungsi lahan sebenarnya. Ini kebijakan pariwisata ya. Alih fungsi lahan. Subak banyak yang mati ya di Bali. Di Subak itu ada religi ketuhanannya. Betara Sri, Dewi Sri. Subaknya udah nggak ada ya, Dewi Srinya menghilang. Semacam itu ya. Itu tergerus salah satunya. Jadi banyak yang mengkhawatirkan di Bali sebenarnya. Dan sewaktu-waktu budaya Bali ini nanti saya khawatir nanti bisa jadi nama saja gitu ya. Karena saya tidak tidak terlalu fanatik demikian. Karena budaya Bali itu sekarang digerus duitnya gitu kan. Umpamanya karya-karya cokot umpamanya di bidang seni patung segala macam itu diakui di Amerika sebenarnya gitu ya. Dan dicatat di sana sebagai awal karya Amerika gitu kan. Jadi dicari duitnya sebenarnya Bali ya. Nah, jadi budaya itu yang di Bali ya menurut saya. Nah, kita ke Jepang sekarang. Saya melihat Yukio dulu ya, Yukio. Nah, Yukio Mishima ini kan salah satu kaum orang ultranasionalis gitu ya. Orang yang nasionalis sekali dan amat risau dengan generasinya. Termasuk generasi muda yang sudah teracuni oleh budaya-budaya barat, khususnya budaya Amerika gitu. Sehingga Mishima itu akhirnya khawatir sekali suatu waktu Jepang itu akan hilang. Jadi sepanjang itu terjadi, maka dia akhirnya memberi pelajaran. Lebih baik dia tidak melihat Jepang yang sedang berubah, yang sedang kebarat-baratan itu. Gitu. Benar itu dia bunuh diri ya. Nah itu karya-karya sastranya kan mengarah ke situ, menarah ke nasionalisme ya. Mengarah ke ideologi politik budaya gitu kan. Ya. Nah Kawabata juga begitu. Bunuh diri juga dengan kalau Kawabata bunuh dirinya itu karena dia merasa batas kemampuan kreativitasnya itu sudah berakhir. Tidak akan bisa lagi menelurkan karya-karya sastra yang bagus seperti Yuki Gunyi itu. Oleh karena itu ya nggak ada gunanya itu kalau nggak bisa melebihi dari itu gitu kan. Nah itu karena ya secara singkatnya demikian ya diketahui. Jadi bunuh diri dengan gas. Nah karya-karya sastra Jepang itu isinya macam-macam memang. Ada yang bermuatan politik, ada yang bermuatan ekonomi, ya, ideologi pasti, ya, tentu budaya, seni ya. Nah pemenang-pemenang Nobel itu memang dimensinya dua ya. Dia melihat diksi segala macam ya, bahasa-bahasanya memang bagus. Dan di sana ada Saburo ya, Saburo ya kalau nggak salah tuh, yang mendapat terakhir itu karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, ya ke dalam bahasa asing gitu kan. Jadi lebih gampang dia dipahami oleh orang asing itu gitu kan.
Akhirnya dia dapat. Indonesia itu mengandung politik juga di sana. Di samping keindahan bahasa, tentu, diksi segala macam. Nah, saya kalau secara teori sastra pure gitu, saya nggak paham, Pak. Karena saya tidak dilahirkan dalam situasi demikian. Saya dilahirkan dalam mencari substansi. Kalau saya baca sastra umpamanya, saya cari substansinya, bukan diksi segala macamnya, bukan plotnya, bukan apanya saya cari. Dia ngomong apa gitu ya, apa yang dibahas gitu. Itu yang saya cari. Kalau di Indonesia kan kita bisa tuh sebenarnya dapat Nobel loh. Kalau dari pemikiran saya, karya-karya sastra dari Pramudia Anantatur umpamanya, kan luar biasa itu. Jarang orang yang begitu tuh di Indonesia, termasuk pujaga-pujaga terkenal. Tapi karena menonjol politik di situ, politiknya ada di situ, kritiknya terhadap kekuasaan ada di situ, gitu kan, menelanjangi ketidakadilan itu ada di situ, ya, maka ada usaha-usaha luar saya lihat, sehingga karya-karya yang harusnya mendapat Nobel itu nggak jadi gitu ya. Saya sebenarnya apa ya, bangga ya kalau ada yang dapat Nobel. Denny J.A. gitu. Kalau dapat Nobel saya kan dukung sekali kan. Karena dia memikirkan. Karya-karya sastranya memikirkan bangsanya sebenarnya. Memikirkan bangsanya dari berbagai dimensi. Dari dimensi agama, dari dimensi budaya, dari dimensi politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah itu kan karya sastra sebenarnya. Ya kan? Yang membedakan dengan karya ilmiah nanti, karena ilmiah itu kan hanya diisi catatan kaki karena berdasarkan penelitian kan begitu. Substansi itu nggak bisa diisi catatan kaki sebenarnya. Substansi itu bisa kita pahami dalam kehidupan gitu sebenarnya. Itu yang membedakan. Nah oleh karena itu karya-karya sastra Jepang, ya, jadi substansinya itu cukup kuat, kemudian orang tertarik gitu ya, cara diksinya yang bagus, kemudian tertarik dengan ajaran-ajaran luhurnya gitu. Apakah itu nasionalisme, apakah itu perdamaian, apakah itu cinta gitu, apa itu pengorbanan gitu. Nah tadi ada Gesa ya di Manado, Gesa ya, ya itu kan budaya kita ini kan budaya malu-malu ya. Ya. Budaya malu, saya menurut budaya nggak jantan gitu ya. Itu bedanya dengan Korea. Itu masalah pelacuran, masalah itu di Korea itu dibahas oleh orang Korea sendiri. Karena sudah menyiksa manusia. Ganti rugi dia kepada pemerintah Jepang gitu. Dapat juga ganti ruginya. Ya, semacam tapi bukan Gesa ya, semacam orang yang dikorbankan itu di Indonesia itu, ya. Mahasiswa pernah mau meneliti itu, ya saya katakan kamu akan kesulitan mencari data sebetulnya. Nggak ada data tertulis sebenarnya. Datanya ada pada nenek-nenek kita sekarang. Kamu bisa nggak wawancara ke Jawa umpamanya, wawancara itu nenek-nenek, tanya tuh asal usulnya, dia ke Jawa Pak. Akhirnya mau wawancara berapa orang dan jawabannya itu nggak bisa diungkapkan, itu aib keluarga nanti. Pendem jero gitu ya, pendem jero mikul dur gitu ya. Ya udah nggak usah dipersoalkan gitu loh, itu masa lampau karena akan bikin aib keluarga gitu. Ini budaya sebenarnya menurut saya. Di Korea beda, ya ganti rugi itu. Ya, jadi apa namanya, Ji Ampu itu yang di Indonesia dikasih juga tuh gara-gara Korea, dikasih juga katanya apa namanya ganti rugi sedikit melalui Departemen Sosial dulu. Cuman nggak ada beritanya gitu. Kalau Korea itu seru Pak. Saya pernah diundang di situ ke Korea membicarakan masalah itu. Ya, masalah dianggap wanita pelacur gitu. Padahal tidak, kan dipaksa mereka sebenarnya untuk melayani tentara gitu. Demikian. Nah kalau kita lihat sejarah Jepang,
Kan ada juga di Jepang yang namanya Karayuki-san. Karayuki itu anak-anak miskin petani ya Jepang pada zaman Edo ya, pada zaman menjelang zaman Meiji juga itu menyeruduk ke kapal-kapal Belanda, kapal VOC. Karena yang boleh berlabuh kapal-kapal asing itu dan hanya di Tejima, dan umumnya kapal-kapal itu adalah kapal dagang yang berlabuh dari Batavia ke Manado sana kemudian ke Jepang. Gitu kan. Mereka miskin akhirnya karena tidak boleh masuk awak-awak kapal itu ke daratan, perempuan-perempuan itu yang masuk ke kapal dibawa berkeliling-keliling juga. Nah jadi ada sejarah itu. Kalau geisha lain lagi. Kalau geisha itu memang itu seni tinggi memang, seni tinggi, entertainment tinggi yang tidak sembarang orang bisa masuk ke geisha itu. Karena keras pendidikan geisha itu. Dan dia tidak boleh dikatakan pelacur saja, tidak, bukan. Jadi entertainment itu, geisha itu. Cuman salah kaprah aja pengertiannya juga sudah gitu. Kemudian kekuatan sastra Jepang itu di mana gitu ya. Nah ini dia nih. Kekuatannya itu satu. Kalau nggak ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa asing, ya karena Nobel itu di Eropa itu pusatnya, apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Perancis, itu kayaknya susah dinilai gitu kan. Nah setelah diterjemahkan, orang lain bisa menilai orang di luar Jepang itu. Mungkin orang Jepang sendiri, itu nggak perlu dapat Nobel, biasa-biasa saja kan gitu. Tapi buat orang asing itu adalah sesuatu yang luar biasa hebatnya, menariknya gitu. Ya, menguli yang lain-lainnya itu. Akarnya itu pada budaya sebenarnya. Budaya, karya-karya sastra yang ada sejak dulu itu, dan intelektual Jepang gitu. Jadi orang-orang hebat ini sebenarnya yang mendapat sastra itu. Jadi itu intinya di situ Pak, yang dapat Nobel itu. Demikian dulu. Ada yang belum saya jawab ya Pak Renner? Ini tadi ya tentang seru nih ya, Sword and Chrysanthemum itu ya. Nah itu Ruth Benedict itu, bukunya Ruth Benedict, itu buku antropologi sebenarnya. Jadi pada waktu Amerika kalah perang dalam Perang Dunia Kedua itu, jadi di Amerika itu ada pemikiran apa sih yang menyebabkan Jepang ini menang gitu. Di dalam perang-perang sebelumnya akhirnya kalah gitu ya. Apa yang menyebabkan itu? Oleh karena itu penelitian antropolog ini bukan kepada teknologi, akhirnya pada budaya, pada spiritual gitu. Mendapatlah dia nanti budaya kesetiaan, budaya malu, segala macam itu ya, budaya berkorban untuk negara segala macam gitu, yang akhirnya menjadi kekuatan. Kemudian, tapi kalau kita belajar sejarah sesungguhnya, ya, perang Pasifik umpamanya, pasukan kamikaze umpamanya, anak-anak muda yang bunuh diri itu sebenarnya jenderal-jenderal Jepang yang mengorbankan generasi mudanya disuruh perang gitu kan, menggunakan alat ideologi gitu. Nah ideologi itu sama dengan Amrouji ya, saya kira. Amrouji dia berjuang untuk mati karena dia akan mendapat Tuhan gitu ya. Jepang juga begitu. Yang mati itu tentara itu nanti kan kalau pulang itu akan mendapat mengabdi untuk Tenno ya. Itu artinya kepada leluhurnya gitu ya, kepada Tenno gitu. Nah jadi itu yang bikin semangat gitu ya. Nah kalau Indonesia ini kan kita betul-betul berjuang, nggak ada kaitannya itu ya, berjuang dari penindasan memang ya, kalau nggak ada itu ya. Saya kira hanya Soekarno lah yang baru merumuskan nanti Pancasila itu kan, itu isi budaya sebenarnya, budaya Indonesia sebenarnya. Tapi waktu kita berjuang itu nggak mikirin itu kan sebenarnya, hanya mikirin musuh aja, penindasan aja gitu, nggak sejauh itu gitu. Demikian mengenai Ruth, bukunya masih juga dipakai, tapi terakhir saya ingin katakan sekarang, secara akademik, secara teoretik, karya-karya sastra itu sudah berbaur sekarang menjadi teori-teori budaya. Jadi kalau kita belajar membaca karya-karya sastra yang baik, umpamanya karya sastra baik Jepang itu, kita akan diajak belajar budaya Jepang gitu, dalam gaya sastra, gitu. Substansinya yang muncul di situ. Nah disitulah kekuatan sebenarnya. Nah saya kira
Indonesia banyak itu ada, cuman ada kelemahannya. Indonesia ini ada kelemahannya. Kelemahannya itu pakar yang satu ya, ahli yang satu itu nggak mau menghargai gitu, ahli yang lainnya gitu. Semacam sastrawan yang satunya tidak mau menghargai juga sastra yang lainnya, ya. Menurut saya gitu ya. Dia memang bagus sih membangun tentunya sendiri-sendiri, genrenya sendiri-sendiri gitu. Kalau di Jepang itu pembangunan genre itu dalam konteks ya, persaingan juga, tapi dalam konteks untuk substansi budaya, substansi manusia, gitu ya, seni dan segala macam. Demikian saya kira cukup banyak ulasannya. Oke. Terima kasih, Prof. Prof, kalau di Jepang itu sendiri bagaimana minat masyarakatnya terhadap sastra, Prof? Oh ya, ya jadi ada masih banyak ibu-ibu yang suka sastra. Tapi kalau saya melihat ya, saya bukan peneliti khususnya, tidak peneliti khusus nanti. Nanti kalau ada teman-teman saya yang ahli sastra Jepang nanti tolong diperbaiki, kritik juga nggak apa-apa. Jadi dibuat lebih ringan sekarang. Bahasa-bahasa itu, karya sastra itu lebih ringan, tapi substansinya tuh berat. Ada substansi sejarah bawahnya. Ada sesuatu yang dirahasiakan ya di dalam sejarah itu gitu kan. Yang tidak boleh disampaikan gitu. Kalau disampaikan itu menjadi aib gitu kan. Tapi dia kupas dalam bentuk karya sastra. Sehingga orang yang ngerti sastra, yang ngerti substansi itu akhirnya tahu bahwa itu sesuatu yang tabu. Disampaikan. Nah, itu akhirnya menjadi populer juga karya-karya sastra itu. Jadi saya kira nggak jauh beda ya anak-anak muda Jepangnya dengan anak muda Indonesia sekarang saya kira. Mereka udah dijajah oleh budaya mereka sendiri yang lahir dari internet itu, yang lahir dari IT itu. Mereka punya masyarakat sendiri kan. Kelebihannya di Jepang itu substansi budayanya, substansi culture, ideologi itu dimunculkan dalam karya-karya sastra populer itu. Yang tersembunyi itu. Orang nggak paham kalau nggak ngerti sejarah gitu kan. Nah di kita itu saya kira itu perlu ya dikembangkan menurut saya karya-karya sastra, tapi memunculkan itu. Tapi zaman Jepang kan sudah ada karya-karya sastra yang mengkritik Jepang dengan cara kita. Waktu Jepangnya nggak ngerti gitu loh. jadi semacam itu ada. Kalau saya baca Musashi, Prof, yang Ya, tebal banget itu. Dan itu kan tahun 30-an ya ditulisnya itu. Luar biasa itu. ya. Gitu. Tapi Prof Albertin angkat tangan tadi. Saya sebenarnya baru mau minta komentarnya, udah angkat tangan. Jadi kebetulan lah. Prof Albertin monggo. Saya nanti juga pengen tanya-tanya soal soal komunitas sastra di UI yang ditulis di pengantar Prof Ketut ya. Monggo Prof Albertin. Halo, Betin. iya itu Pak Ketut tadi tuh Bu Susi Sudarman sama Prof Sunariati dari jam 12 sampai jam 5 sore. Makanya saya agak telat. Untung Prof Ketut ngabarin aku, kalau enggak kehilangan kesempatan. Jadi begini, Pak Anik HT ya, Ya. hostnya. Oke. Saya tuh kebetulan ngajar ini sastra ya. How to analyze poetry. Jadi Inggris, kalau Pak Ketut kan Jepang. Kami sama-sama di kampus dulu tuh. Pak Ketut di jurusan Jepang, saya di jurusan Inggris. Jadi mengajar teori sastra, teori how to analyze poetry itu. Banyak banget kalau mau diikutin. Tadi Pak Ketut bilang saya mah nggak ngerti gitu-gitu. Pokoknya mengekspresikan pikiran dan perasaan dan pengalaman. Jadi itu tuh sastrawan, Pak Ketut tuh sastrawan. Ya. Kalau kita ini kritikus sastra, biasanya kritikus tuh nggak bisa bikin. Bisanya ngeritik gitu kan. Tapi kalau saya sebetulnya kalau mau sih bisa, cuman nggak sempat aja. Jadi begini, kalau saya lihat kebetulan juga teman-teman yang orang Jepang ada juga yang saya kenal, dia pernah juga
Sekarang ngajar jurusan Jepang juga, saya cuman bukan ngajar sastra. Dulu pernah ngajar kritik sastra juga dan introduction to literature, dan sekarang filsafat bahasa. Saya melihat begini ya, nggak usah jauh-jauh deh. Kebetulan saya mengajar sastra barat ya. Sebetulnya sastra tuh bisa menggebrak dunia loh. Istilah kata begini ya, kita mengadakan suatu kritik sosial. Sosial tuh macam-macam. Kritik terhadap masyarakat, terhadap budaya, terhadap perilaku, terhadap pemerintah, yang paling rame kan itu. Dari seorang dari seorang sastrawan yang mengkritik dengan caranya yang sangat halus kan, itu kan sastra itu kan halus. Kalau yang open sekali ya nggak sastra. Istilahnya sastra tuh reading behind the lines. Jadi yang the first layer itu kita nggak, ini kok kayaknya apa artinya, masuk ke layer kedua, oh dalam sekali gitu kan. Makanya kadang-kadang ada sastrawan yang sampai di penjara, karya sastranya nggak boleh diterbitkan, bahkan ada yang dibunuh loh. Kan kita semua tahu ya, sastrawan mengkritik pemerintah, mengkritik rezim. Kalau saya melihat apa sih fungsi kita sebagai orang sastra, bukan hanya expression of our experience, tapi juga how to criticize the government. Ada nggak yang berani? Kalau saya sih ingin tahu, Indonesia ini bisa nggak sih, kalau di luar, kebetulan sastra Inggris ya, Amerika, Australia gitu ya, mereka berani banget dan didengar loh, dibaca oleh orang-orang yang berkuasa. Oh, dibaca dan dicamkan, direnungkan, nggak dibabat habis. Jadi kapan kita sebagai orang sastra yang kadang-kadang kita tuh dianggap apa ya, ilmu lemah, humaniora yang sangat marginal. Sedih loh. Kita mengakui nggak bahwa kita bisa nggak hidup dari karya sastra? Nggak bisa. Nggak bisa. Nerbitin buku modal sendiri, Prof. Betul Saya sekali, mah beli Prof. buku saya dibajak. Udah gitu ya ada di mana-mana tuh, di harganya sebegitulah. Jadi kata penerbit, ibu mau dibajak apa mau nggak laku? Aduh gawat juga nih kayak begini. Aduh, Kalau nggak dibajak nggak laku, kalau laku dibajak. Nggak bisa hidup dari sastra. betul Tapi betul lain setuju. seperti orang-orang yang menulis biografi seperti Mbak Albertine Endah ya, itu kaya banget itu. Banget. Seperti Mahal. iya itu. Jadi kita hidup nggak bisa dari sastra. Jadi kita hanya udah tahu bukunya dibajak masih nulis dulu. Karena panggilan jiwa kan. Nah, jadi saya itu satu yang ingin saya sampaikan. Kedua ya, sekarang kenapa jadi budaya Korea, Jepang itu maju banget. Di Unsada tuh Jepang tuh ramai sekali loh, Prof Ketut. Nanti Prof Ketut kapan-kapan balik lagi deh ke situ biar rame. Ini sangat dibutuhkan. Belum, nggak ada profesornya tuh, akhirnya ngambil profesor dari Inggris. Terpengaruhnya luar biasa, apalagi Korea sekarang. Nah sekarang Inggris, Amerika declining, nggak laku, ganti. Jadi bagaimana pengaruh sastra ini, pengaruh Arab coba kita lihat. Sorry to say ya, coba kita kan agak prihatin juga dengan pengaruh. Maaf sekali saya harus ngomong ini. Pengaruh budaya Arab itu kan budaya sampai kayak gitu, campur aduk sama agama. Betul. Itu campur aduk. Kalau saya sih ya gimana ya, saya nggak terlalu fanatik, jadi saya melihat kadang-kadang prihatin loh, budaya kita mana? Emang Indonesia punya budaya loh. Terus kenapa budaya jauh-jauh amat, dulu ke barat-baratan, ke Arab-Araban, ya kan gitu kan, kayak gitu. Film kita juga mana laku. Bahkan gini, saya senang satu buku ya, pengarangnya sampai dari beberapa buku saya baca, Rudolfo Anaya. Dia Latino ya, American writer ya, dia mengkritik, tapi anak kecil, dia nggak mau pakai orang tua, dia mengkritik betapa dia mengkritik ajaran agama yang membuat kehancuran dunia. Saya senang banget loh baca itu. Dia kritik. Dia bilang
gimana sih Mama? Katanya agama ngajarkan kita damai gini. Kok ini kok perang bunuh-membunuh? Dia ngomong anak kecil karena kalau bukunya di-ban di Meksiko karena dianggap menghina Katolik. Tapi orang-orangnya nggak diapa-apain. Kita baca, kita pelajari, oh begini caranya. Jadi pemaksaan dalam hal-hal budaya luar yang sama sekali dipaksakan tuh sangat berbahaya. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu, saya prihatin dengan fungsi sastra kita tuh seperti apa sih untuk membangun masyarakat yang apa ya? Yang damai. Nggak bisa damai ya? Harus perang dulu baru damai. Itu si Amerika tuh Donald Trump. Ronald Reagan, perang dulu baru damai. Jadi saya mau bertanya, kita tuh fungsi sastra kita, terutama Indonesia, saya juga menghargai Jepang, menghargai semua punya hal yang baik-baik. Tapi bukan budaya pemaksaan ya. Budaya pemaksaan yang didukung oleh yang berkuasa itu memprihatinkan. Begitu aja Mas Anik. Oke. Terima kasih Prof Ketut. Yang Terima Prof. kasih, Prof. Monggo Prof Ketut direspons. Dia kan Albertin, terima kasih. Ini sahabatku Pak Ketut ini. Responnya gimana ya? Luar biasa sekali pemaparannya, Prof. Yang dia sampaikan itu sudah satu kenyataan. Sangat gitu. sesuai dengan realita ya, Prof Iya, Albertin. jadi Iya. apa ya? Jadi ya dicatat aja. Jadi memang karya sastra itu bagian yang bagus nih maksud saya. Karya sastra itu bagian dari ekspresi yang disampaikan oleh seseorang yang digali dari masyarakatnya, dari budayanya, dari politik juga boleh, dari seninya gitu. Disampaikan dalam kesadaran sebenarnya. Kalau kesadaran ini kan bertingkat-tingkat ya. Ada kesadaran paling rendah. Kesadaran paling rendah itu hanya tahu menyalahkan aja gitu ya. Hanya tahu tidak senang aja gitu ya. Itu kesadaran paling rendah. Ya itu. Ada kesadaran lebih tinggi lagi, lebih tinggi gitu kan. Nah, karya sastrawan itu dia memang menulis dalam kesadaran tinggi memang harusnya. Kesadaran tinggi gitu ya. Oleh karena itu karya-karyanya seperti saya sih belum rela dikatakan sastrawan ya. Maaf Albertin. Termarah itu orang-orang sastra Indonesia. Kenapa? Ya karena saya nulis saja. Apa gitu sastra apa enggak saya nggak tahu gitu loh. Kan saya tidak tahu teori sastra, nggak tahu teori puisi, nggak macam-macam itu gitu kan. Saya tulis saja gitu kan. Makanya namanya puisi obrolan gitu ya. Ngobrol itu kan nggak boleh orang larang orang ngobrol kan. Iya. Nah jadi saya kira kita pikirkan bersama lah ya apa yang disampaikan Albertin itu, Profesor Albertin. Udah, Saya setuju. dia manggil, Bapak kan manggil aku Tina bukan Prof-Profan. Ya sekarang ya diumumkan lah bahwa ada profesor sastra yang lagi resah gitu kan. Ada salam dari Pamela tuh. Oh iya tadi ketemu. Oh, ketemu. Dia yang masukin ke saya makanya. Ya. Ya jadi gimana ya Pak Anik, Pak Riri juga dari lebih muda tuh. Ya, itu. Sastrawan kita nih gimana ya gitu loh. Ya, prihatin memang, Bro. Jadi ya. Nasib Tapi sastra kan kita itu begini, memprihatinkan. Ya, tapi memprihatinkan. nggak boleh prihatin aja kan. Itu dia. Nggak ada hasilnya prihatin itu. Prihatin apa yang kita lakukan gitu loh. Iya. Jadi kalau saya Nah, itu melihat di pengantar kan saya lihat juga maksudnya yang salah satu yang tempat belajar Prof Ketut itu ya memang komunitas yang Putri Reading di UI itu yang konsisten ya, Prof ya. Artinya ya memang sastra pinggiran sehingga untuk membangun konsistensi harus ada komunitas-komunitas yang seperti itu yang secara ini memang saling mengasah gitu kan. saya melihat ini juga hati pena satu pena ini itu bagus loh Bu Albertin ya. Iya. Cuman saya juga dalam tanda petik
mengintip ya, mengintip dari luar, Aku juga ngintip. ngintipnya begini. Banyak yang nggak konsisten juga gitu. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang gitu. Itu berat itu. Ini kan penyakit nih. Itu penyakit parah loh. Sama dengan nanti di bidang politik juga terjadi. Umpamanya masalah pagar laut gitu kan. Seolah-olah udah jadi gitu, udah selesai gitu persoalan kan. Ada lagi persoalan lain gitu loh. Itu nggak boleh sebenarnya kalau kita berpikir sastrawan tuh nggak boleh begitu. Ya Pramudia Anantatur, saya bukan komunis, bukan apa-apa. Saya melihat karyanya saja gitu loh. Saya bukan orang politik gitu loh. Itu kan aset harusnya. Karena di Jepang itu sastra-sastra kiri ya mendapat juara dia di Jepang. Kenapa? Iya. Karena sastra-sastra kiri itu mempersoalkan harkat kemanusiaan, mempersoalkan keadilan gitu kan. Orang Jepang itu nggak hitam putih loh ya, macam-macam orang Jepang itu juga. Banyak yang tidak suka pakai kaisar juga gitu, banyak yang tidak suka dengan LDP juga gitu kan. Ya kan. Tapi Partai Komunis kan boleh hidup di situ, karena Partai Komunis di parlemen memang dapat 7 kursi, 9 kursi gitu kan. Karena pemikiran mereka dibutuhkan. Pemikiran mereka dibutuhkan untuk masyarakatnya gitu. Jadi yang bagus-bagus itu dari manapun datangnya di Jepang itu dipakai. Saya kira di kita itu belum bisa begitu. Ya, karena spiritnya perlawanan, ideologinya ideologi kiri itu kan yang jangan-jangan kalau Pram nggak ditahan di Pulau Buru nggak bisa menghasilkan karya yang luar biasa seperti itu. Kayak Agus Salim itu kan dia berterima kasih kepada Soekarno karena dipenjara sehingga dia bisa membuat tafsir Al-Quran yang dahsyat gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang mendorong secara kuat gitu. Kalau sekarang orang mikirnya sastrawan sebagai profesi udah nggak mungkin lagi gitu, bro. Jadi dorongan itu nggak kuat untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Kayak Albertin Pramudia tuh. nggak pernah dapat Nobel ya? Nggak ada ya? Pramudia nggak pernah dapat Nobel? Ya ada. Atau penghargaan, saya baca semua loh bukunya dia. Karena politis gitu. Aduh, bagus banget kalau aku bilang sih. Kalau di luar negeri sangat dihargai itu. Ya memang topnya di luar, Mbak. Di luar negeri dihargai banget. Jadi itu memang kelemahan kita. Kok kita tidak bisa menghargai gitu kan? Walaupun apapun politiknya kalau saya kok karena ini anak bangsa gitu loh. Kok nggak dihargai gitu loh. Orang luar yang menghargai gitu. Nah kata orang yang luar menghargai ya orang luar juga menganggap kita akhirnya apa ya nggak begitu hormat dengan kita juga gitu loh. Narrow minded ya. Oke, Prof, kita balik ke sini dulu. Ada pertanyaan dari Betty Nurbaiti sebelum nanti Bang John. Ini balik ke proses kreatif, Prof. Di pengantar saya baca juga, saya di depan laptop terus melihat tuts langsung nulis aja begitu. Pertanyaan, kapan magic moment Prof Ketut yang paling enak dan nyaman untuk membuat puisi ini? Dari Betty Nurbaiti. Oh, Mbak Betty ya, dokter Betty ini, sama dari SKSG. Mana Mbak Betty? Jadi saya nih ya pengalaman sendiri sih ya, tapi kan orang punya pengalaman masing-masing. Black magicnya itu kehidupan. Saya membuat puisi itu hanya 5 menit. Yang lama itu neken-neken tuts yang kecil itu salah ketik melulu. Isinya 5 menit, ngetik salahnya 5 menit juga gitu. Jadi karena yang saya tulis itu bukan karangan gitu. Apa yang saya ingat, apa yang saya alami, apa yang lakukan orang gitu loh. Dan saya tulis saja gitu. Nah itu kan nggak lama membuat begitu. Jadi Mbak Betty, siap. Ada momennya. Yang penting kita bekerja gitu kan. Tapi teman-teman itu selalu banyak alasan ya. Merokok dulu atau apa belum ada ilham segala macam gitu kan. Banyak aja alasan gitu ya. Bukan karena ada izin Prof, bukan karena ada gejolak. Misalkan saya kan ya belum sebanyak Prof lah. Saya menghilangkan stres karena
disertasi itu di S3 SKSGW itu kan dengan membuat lagu ya, tapi saya belum banyak lah gitu. Ada kegelisahan, tahu-tahu dalam hitungan sejam udah jadi lagu gitu ya dengan aransemen gitu, Prof. Nah, apakah Prof harus apa ya, ada sesuatu momentum yang apa ya, menusuk di hati atau bagaimana, Prof? Jadi Oh iya, iya. bisa, kan Prof ini cepat sekali nih. Ketika ada, bahkan ada suasana di kelas pun di conference yang akademisnya kental banget, puisinya tuh ngalir gitu. Luar Oke. biasa. Itu Iya. udah kelas dewa berarti itu. Nah, jadi memang benar sepertinya sastrawan cocok seperti Prof Albertin tadi tuh. Terima kasih. Jangan puji-puji lah. Nanti Anda bahaya, nanti kan saya tidak menggunakan teori sastra yang menulis. Ya, Ya, jadi gini Mbak Betty, betul itu. Tapi kalau untuk saya sendiri, kalau banyak puisi saya ditulis sekitar jam 5 ya, jam 6 pagi baru bangun gitu ya, langsung gitu kan. Kemudian banyak juga ditulis dalam perjalanan. oh Kalau sih. saya nunggu pesawat lat gitu umpamanya, delay gitu ya, akhirnya delaynya itu dalam bentuk puisi. Nah, kalau saya lihat orang lagi wisuda di Balerung gitu ya, Baik. orang berbuih-buih berpidato wisuda gitu ya, saya bikin puisi gitu kan, mencatat itu sebenarnya. Kemarin juga kan waktu konferensi di Jepang kan ada 3 puisi saya itu. Itu Nah, isi itu luar dari biasa. itu isi dari diskusi sebenarnya. Itu ada tentang halal gitu ya. Kalau halal itu saya tulis dalam teologi yang saya tidak paham kan bisa ribut kan. Tapi kalau diskusi tentang Puisi aman. makanan halal itu di Jepang saya tulis dalam puisi kan bisa dinikmati karena universal gitu loh. Itu Ya, catatan. Di mana-mana saya menulis Mbak Arbeti, kalau ada saya ke Korea seperti itu. Di demarkasi itu di lintang 38 derajat itu saya udah kasih kuliah itu 40 tahun mahasiswa saya. Tapi saya baru kali 2 tahun yang lalu baru sempat melihat itu, datang ke situ. Jadi puisi juga gitu loh. Masya Allah. Nah jadi ya nanti kan saya kalau beranggapan ini akan pengaruhi orang atau enggak itu nggak ada urusan buat saya. Jadi saya tulis saja. Kalau ada yang mau baca dan tertarik ya silakan aja gitu. Iya, Prof. Kalau dikritik juga nggak apa-apa juga gitu. Silakan aja gitu. Prof Ketut nggak punya teman curhat kali, jadi ekspresinya Bayu. Larinya ke Kalau curhatnya Bayu banyak. curhat nggak jadi itu pun. Prof Ketut feel free orangnya nih Bapak Ibu. Easy going ya. Dan jadi ketua sidang promosi dokter juga mengalir aja. Oh itu jadi puisi tuh. Sidangnya Pak Lil jadi puisi. Wah, luar biasa itu. Pak, jangan diceritain di sini Prof lu. Itu juga Udah baca kegelisahan yang menciptakan puisi itu, Prof ya. Udah baca belum puisi Belum. saya Nggak ada beredar itu. tentang gado-gado dan Ya, soto? gara-gara ada foto. Ya. Ini tukang soto ngeritik gado-gado, tapi dia nggak ngerti bikin gado-gado gitu loh. Itu konteksnya Bahlil ya, Prof. Orang nggak ngerti destinasinya Bahlil, orang nggak ngerti aturan di UI, tapi dia ngeritik itu loh. Itu tukang soto ngeritik gado-gado ngeritik soto gitu kan. Itu Iya. puisi. Tapi isinya ada di dalamnya sebenarnya. Iya, iya. Oke, baik Prof. Makasih Makasih banyak Prof. banyak. Oke, Iya, makasih. panitia. Makasih Prof Ketut. Betty. Ya sama-sama. Silakan Bang John Ya, Minafri. silakan Bang John. Ya, terima kasih Anik dan terima kasih Riri. Prof Ketut, saya tanya yang sangat sederhana, karena saya ingin membaca puisi Pak Prof Ketut ini. Di mana saya bisa mendapatkannya ya? Tadi saya sebenarnya tertarik mengikuti presentasi Prof Ketut dari awal tuh dan kaitannya dengan puisi itu. Apalagi Pak Ketut mengatakan bahwa itu catatannya dari masa kecil sampai sekarang. Saya jadi pengen baca gitu. Kalau saya pengen punya bukunya, bagaimana caranya? Di mana orang jualnya? Oke. Itu satu. Ya. Yang kedua, tadi Pak Ketut menyinggung soal bunuh diri orang Jepang itu, termasuk dalam perang Pearl Harbor itu. Jadi saya pengen tahu itu bunuh diri. Saya juga nonton film 47 Ronin ya. Itu bunuh diri yang 47 samurai, 47 Ronin.
bunuh diri bareng gitu ya. Sebenarnya dalam pandangan Jepang itu bunuh diri itu seperti apa ya? Apakah misalnya sama dengan pandangan orang Indonesia yang putus asa, tidak tahu jalan lagi, lalu dia bunuh diri. Itu kalau melihat cerita Pak itu tadi, dan saya juga baca-baca udah lama, saya pengen tahu sebenarnya ini apa sih persepsi orang Jepang itu tentang bunuh diri. Tadi dua penulis tadi itu yang Pak Ketut ceritakan juga bunuh diri ya. Dia takut Jepang itu setelah masuk teknologi Barat jadi bagaimana, lalu dia bunuh diri gitu. Nah, bagaimana sih pandangan orang Jepang terhadap bunuh diri itu? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga nih Pak Ketut, soal haiku ya. Oh iya, iya. Saya pernah ikut-ikutan nulis haiku dulu, ada di Facebook itu. Haiku kayaknya gampang gitu ya. 575 suku kata gitu. Ternyata setelah saya pelajari lagi, saya salah nulisnya itu ya. Karena haiku itu bukan hanya jumlah suku kata, tetapi dikaitkan juga dengan musim ya, musim di Jepang gitu. Nah, saya pengen dapat, karena Pak Ketut ini banyak belajar Jepang, bisa menjelaskan kepada saya kali ya. Haiku itu seperti apa sih sebenarnya, dan jika diterapkan di Indonesia, kalau dikaitkan dengan musim itu musimnya bagaimana kalau di Indonesia gitu? Apakah kita harus mengikuti musim di Jepang apa di Indonesia? Nah, selama ini saya lihat orang nulis haiku kayak nulis puisi esai, yang penting ada catatan kakinya gitu ya. Nggak ada apa-apa ditulis aja catatan kakinya. Yang penting memenuhi syarat ya. Sah gitu kan gitu. Ya terima kasih Prof. Ketut. Ya, Terima kasih Anik. terima kasih. Haiku dulu ya Pak. Langsung ya. Haiku itu adalah salah satu karya sastra klasik ya. Paling awal tuh di Jepang. Oh. Ya benar, dia terikat dengan iklim, musim, segala macam itu. Nah Indonesia ini kan itu ada teorinya memang, pakemnya gitu kan. Kalau bukan pakemnya haiku, walaupun menyerupai haiku, menyerupai ya itu bukan haiku, gitu. Menyerupai saja gitu. Nah itu memang harus dipelajari ya. Saya bukan ahli itu, ya, minta maaf ya, bukan ahlinya. Tapi haiku yang di Indonesia, saya kira itu ikut-ikutan aja, meniru istilah Jepang itu gitu kan. Kenapa kita nggak gunakan istilah pantun aja atau gurindam aja, kan udah hebat sekali itu. Kalau saya sih, saya nanti ada satu buku judulnya pantun aja. Belajar dari Mas Rozi itu, Pak Rozi ya. Belajar dari dia itu. Nah ini itu ya Pak. Jadi saya juga nggak bisa tuh bikin haiku ya. Tuh. Nah ini umpamanya saya banyak belajar juga dari Eka Budianta mengenai puisi-puisi saya itu. Kemudian Norka, kemudian Hendrawan Nadesul gitu ya. Belajarnya bagaimana? Bukan di dalam kelas, ikuti saja apa yang dia katakan, apa yang dia ceritakan gitu. Juga dari Maneke Budiman juga, itu doktor sastra yang dengan budaya itu. Kemudian ada juga dari yang terkenal tuh sekarang tuh, dari dulu juga, Gusnas Nasruddin Ansori, Gusnas itu, dia ngasih pengantar nih di sini buku saya nih, Gusnas ngasih. Kemudian Akmal ada Pak Akmal juga, dia ngasih pengantar di sini. Ini yang oleh Maneke Budiman yang dikasih pengantar. Ya, jadi Antraunas itu ada Norka Masardi, ada juga Eka Budianta dan Profesor Priyono. Ya, saya belajar gitu kan. Belajarnya caranya bagaimana? Belajarnya, caranya saya kasih tuh karya saya. Tolong dikasih pengantar atau kasih pendapat gitu ya. Ya kan? Dikasih pendapat, baik pendapatnya. Kemudian saya tanya anak saya atau istri saya, bagaimana pendapatnya, benar kan nih puisi saya nih seperti kata-kata yang memuji-muji itu gitu kan? Enggak kali, karena Bapak Profesor makanya dibikin bagus saja gitu, komentarnya. Oh kalau begitu salah dia, saya bilang. Jadi salah dia itu, saya bilang. Bukan salah saya bilang.
Masa orang sastraan, orang hebat itu karya jelek dibilang bagus, nggak mungkin saya bilang. Nah itu saya cara belajar begitu, mendengarkan aja dari teman-teman yang lain. Nah jadi tadi itu bunuh diri ya, haiku itu kita stop ya. Saya kira saya nggak bisa menjelaskan lebih dalam. Motivasi bunuh diri itu kita nggak bisa, Pak. Saya ahli sejarah soalnya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu ya, kenapa orang itu bunuh diri gitu kan. Jadi yang menentukan orang bunuh diri itu bukan dirinya sendiri kan, karena dia udah bunuh diri kan, udah mati kan dia. Apalagi nggak ada catatan. Orang luar aja menentukan, oh dia bunuh diri karena masalah ekonomi kali gitu kan, karena masalah putus cinta kali gitu kan. Kan orang luar yang mengatakan, bukan orang dirinya yang bunuh diri itu, karena dia udah mati soalnya. Nah oleh karena itu, akhirnya kita punya analisa-analisa. Bisa analisanya psikologi, analisanya ilmu kesehatan, penyakit, atau ekonomi, sosial, politik pun bisa gitu kan. Jadi akhirnya dihubung-hubungkan gitu kan. Nah kalau Jepang ini kan Kawabata, Yasunari, di Mishima tadi kan udah jelas. Itu kata orang gitu kan. Dia bunuh diri karena dia Mishima kecewa dengan generasi mudanya. Yasunari dia bunuh diri udah nggak bisa lagi lebih kreatif dari novelnya itu gitu. Nah saya pernah juga mendengar gitu kan. Zaman dulu 47 Ronin itu bunuh diri. Intinya kesetiaan emang. Jadi walaupun dia nggak katakan saya setia, enggak, dia sudah buktinya ada gitu kan. Dia bunuh diri karena dia setia kepada atasannya yang merasa dicurangin atau kalah atau segala macam itu. Seorang samurai kan tugasnya dia membela atasannya. Jadi dalam sejarah samurai itu prajurit ya. Tugas dia setia dan membela atasannya. Kalau itu tidak bisa dia lakukan, itu sama artinya dengan orang mati gitu. Kalau begitu ya mati saja gitu. Dia bunuh diri gitu kan. Harakiri gitu loh. Nah, jadi di situ ada etika. Tapi kalau bunuh diri dilihat dari ajaran Islam mungkin saya nggak tahu persis, atau ajaran Hindu saya tahu persis, itu kan nggak boleh sebenarnya. Itu ya. Karena dianggap kalau di Bali itu kita dianggap mendahului Tuhan gitu ya. Mendahului itu sangat widiwasa gitu kan. Karena yang menciptakan manusia itu Tuhan gitu kan. Yang mengambil juga harus Tuhan gitu kan. Bukan manusia yang mengambil gitu. Nah itu kan keyakinan sebenarnya. Kalau Ronin itu kan nggak punya atasan, Prof. Gimana? Ronin itu loh yang dicontohkan tadi, Ronin misalnya, itu demi apa dia? Dia atasannya itu adalah kesetiaan kepada komunitasnya itu. Pada komunitas juga boleh. Gitu. Gitu kira-kira. Sementara mungkin ada yang Mungkin lain. satu lagi tadi apa ya? 3 ya? Iya, di mana saya bisa dapatkan bukunya? Oh iya. Apa saya kasih alamat? Gini. Sorry ya. Sekarang kalau saya lihat dan saya pelajari, kan banyak penerbit yang bangkrut kan. Nggak mau menerbitin buku karena takut bukunya nggak laku gitu kan. Nah oleh karena itu saya tidak menawarkan ya buku saya ke penerbit, apalagi buku macam ini pasti ditolak gitu kan. Jadi saya aja yang menerbit itu sendiri. Ada uang sedikit terbitkan gitu ya. Oleh karena itu diolah oleh anak saya nih. Anak saya memang agak kreatif ya. Semua kulit-kulit buku itu dia yang buat. Dia pun terbitkan, nanti dijual online gitu Pak. Dijual online, nanti kalau ada yang beli baru dia cetak gitu. Karena kita nggak mau cetak banyak-banyak karena nggak ada duitnya Pak untuk cetak banyak-banyak. Beda dengan dulu gitu. Itu kondisi sekarang Bu Albertin juga. Kalau mau bikin buku ya kita bayar sendiri gitu. Nanti Pak Jomin nanti saya kirim itunya. Yep. Saya kirim link untuk di mana buku itu bisa dibeli gitu. Karena saya juga kan buku-buku saya ini
Saya beli sendiri kan akhirnya. Biayai sendiri, dicetak, bayar sendiri gitu. Demikian Pak, kasih. Ada lagi nggak ya? Ya, terima kasih Prof. Baik, Prof. Prof, Kita sudah di sebentar penghujung ini acara. kita udah di penghujung, tapi Prof Albertin ingin komen sedikit tentang bunuh Boleh. diri. Oh, Silakan, 1-2 Prof. menit, Prof. Oke. Prof Albertin, nah Silakan, silakan. Prof Albertin. Udah kedengaran? Ya, Ya, jadi gini, mengenai bunuh diri ini, saya senang sekali bicara soal ini. Soalnya seorang filosof, saya dari filsafat ya S3 saya, namanya Schopenhauer. Kebanyakan para filosof yang bicara soal bunuh diri itu kebanyakan apa namanya itu ya, bukan ateis sih sebetulnya, skeptis atau agnostik ya. Jadi begini, dia bilang apa? Katanya untuk ibadah, untuk bla 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 bla. Enggak, hidup tuh untuk mati. Kita hidup untuk mati. Proses kita hidup tuh menuju apa? Menuju kematian kan? Nah, jadi kita hidup untuk mati. Dia bilang gitu. Terus kenapa kita menderita? Karena terlalu banyak yang diinginkan yang tidak tercapai. Sehingga Anda menderita, kecewa, dan depres, stres. Gitu. Oleh karena itu, di agama juga ada. Jangan terlalu banyak maunya. Supaya tidak menderita. Bunuh diri itu adalah kebebasan. Hidup itu adalah penderitaan. Ini pandangan Schopenhauer yang sangat pesimistis. Tapi didukung juga oleh beberapa filosof yang ya seperti Verbal ya. Itu udah. Jadi bunuh diri itu kan nggak boleh karena agama. Siapa sih yang melarang orang bunuh diri? Yang mati itu kalau menurut pandangan filosof lagi dan juga kedokteran, mati ya mati aja gitu. Maaf nih ya saya ngomong kayak gini karena ada di filsafat ya. Maaf sekali saya harus ngomong ini. Mati tuh mati aja, nggak ada apa-apa, udah selesai. Enggak kan nanti ada hidup Kenapa harus ada hidup di hari kemudian? Menurut Freud karena orang takut mati. Orang takut mati, dibikinlah tema kembar, tema hidup kembali, tema dunia yang akan datang yang abadi. Enggak ada itu. Nah, ini kata-kata para filosof. Jadi itu ya, saya bicara ini sama mahasiswa saya, astaga pada geleng kepala semua. Benar, geleng kepala. Bu, jadi saya bukan ini loh, saya kata filosof, kamu yang baca deh supaya tuh bahasa Inggrisnya itu kamu kita terjemahin rame-rame. Mati itu kebebasan dari penderitaan. Kenapa orang mau hidup? Kalau dia bahagia. Kalau susah, SHMH, susah hidup. Oke. Baik, untungnya belum Prof ada Albertin. soal Prof yang bunuh diri ya. Setelah Oke, mendengar uraiannya itu ya. Saya tambah dikit. Iya. Saya mengikuti di Bali ini Ada agama sekarang ya? tertinggi. Bunuh diri tertinggi di Indonesia itu ada di Bali, Nah, di Riau, ya. segala macam. Iya, kalau 0,3 dari jumlah penduduk itu orang bunuh diri. iya di Jepang. Alasannya macam-macam, ekonomi, sakit, kecewa, segala macam gitu. Nah, itu. Jadi daripada Schopenhauer bilang daripada you hidup menderita, you mati aja. Itu bebas dari segala penderitaan. Kenapa orang nggak boleh mati? Yang hidup yang menderita karena ditinggal mati bunuh diri. Jadi saya bukan ingin mengajak rame-rame untuk bunuh diri, tapi ini pernyataan para filosof gitu aja. Makasih. Oke, menarik. Oke, Itu menarik. jadi tema tersendiri nanti. Tadi Prof Ketut ingin menambahkan tuh. Apa itu ya? Ya, soal bunuh diri tadi. Soal angka bunuh diri itu di Bali paling tinggi bunuh diri. Ya, saya lagi Bali meneliti, tuh. Pak. Tapi menelitinya dari media saja dulu. Karena harus turun ke lapangan itu kalau kita mau cari yang serius gitu ya. Dan kita akan mewawancara keluarganya minimal gitu kan. Mungkin juga keluarganya akan menjawab apa yang dia pikirkan aja gitu kan. Iya kan? Ya. Nggak bisa disurvei yang bunuh diri. Nggak bisa dikonfirmasi. Yang tahu cuma dia kan yang bunuh diri itu. Gitu ya. Jadi Baik.
Jadi data statistik itu demikian sekarang. Bali tinggi, kemudian di Lampung ya, kemudian di kalau nggak salah di tempat lain ada juga. Di itu dulu tuh di Jawa Tengah itu loh, banyak orang bunuh diri Ya tuh. ada, Sekarang lupa ada. namanya. Baik, terima kasih Prof. Ada satu pertanyaan terakhir, mungkin singkat saja ya Prof ya. Silakan. Dari Bu Endang Susilowati, kapan waktu terbaik membuat puisi? Saya ingin belajar. Ya, kalau saya sendiri sih nggak ada waktu terbaik, waktu terburuk. Tadi kan saya katakan, pagi-pagi bangun ya udah bikin puisi aja gitu kan. Kalau nggak ada kerjaan lain lagi. Belakangan memang agak jarang saya, karena lagi nulis buku juga soalnya gitu. Saya sedang nulis buku bukan Jepang Indonesia. Sebentar lagi terbit. Nanti bulan Oktober akan di launching tuh. Tanggal 24 Oktober. Satu lagi buku tentang peradaban, kebudayaan, globalisme dan geostrategis gitu kan. Karena saya ngajar di ini ngajar di sekolah kajian strategik gitu kan. Teman-teman biar tahu lah apa sih yang saya ajarkan gitu loh. Jangan diam-diam aja gitu loh, biar terbuka gitu maksudnya. Nanti di Oktober juga akan di launching gitu. Jadi Bu Susilowati itu tulis saja Bu, kapan aja ada waktu tulis saja gitu. Tapi kalau waktu nggak ada, pikiran tenang nggak ada ya sulit juga gitu. Karena nulis ini nggak bisa dipaksa, nggak bisa. Betul. Sama dengan bikin disertasi itu, Bu disertasi kan lagi pusing kan bikin disertasi kan. Karena dipasang-pasang kan oleh promotor ke promotornya. Harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu gitu kan. Karena disertasi gitu kan, ilmiah gitu kan. Kalau puisi atau sastra kan nggak ada yang maksa kan. Diri sendiri aja gitu loh. Kalau saya tapi ya. Demikian. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin minta izin Pak Anik dan saya lihat nih teman-teman saya dari kampung saya ini. Ada Pak Ketut Swadiano, ada Pak Nyoman, saya lihat Pak Nyaman Widarsono ya. Mungkin ada yang lain ya. Makasih sudah menonton ya. Baik, Sudah menonton. Saya ceritakan tentang kampung kita ini juga di buku itu. Ya demikian. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada juga ada nih teman saya tadinya murid ya, Yesi cum laude dia kemarin tuh. Saya bimbing. Adil dia kelihatannya. Tapi sekarang udah kolega loh ya, udah dokter. Nggak murid lagi. Naik kelas lah. Ada lagi itu yang lain ya, saya lihat nggak bisa sebutin satu persatu. Iwan tuh, Iwan puisi suka bikin puisi maki-maki ya, mana Irwan? Puisinya ke maki-maki terus isinya. Tapi belakangan lebih halus ya. Belakangan lebih halus ya. Oke. Tadinya yang lugas bener gitu, vulgar bener gitu. Tapi itu bagus juga, karya sastra juga itu. Menurut saya, bagus. Oke, saya kembalikan Mbak Riri dan Mas Anik. Oke, kita udah sampai di penghujung acara ya Kak Anik? Ya. Baik, kalau begitu kita tutup aja sekarang. Baik, terima kasih Prof. Ketut dan semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di webinar Hati Pena minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.